Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Vitasari, NPM 17192 dari Fakultas Kedokteran Unisba. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Scoping Review Pengaruh Obesitas Terhadap Fungsi Paru pada Orang Dewasa. Nah, kemudian pertama dari latar belakangnya itu definisi dari obesitas merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan akumulasi lemak tubuh berbahaya yang berlebih sehingga dapat berbahaya bagi tubuh. Kemudian dia dapat berhubungan dengan berbagai macam masalah kesehatan, salah satunya dengan fungsi paru sehingga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Menurut data WHO tahun 2013, obesitas merupakan penyebab kematian 2,8 juta jiwa pada orang dewasa setiap tahunnya. Sedangkan menurut Riskesdas tahun 2018, Indonesia tercatat peningkatan prevalensi obesitas pada usia 18 tahun ke atas dari 10,5% pada tahun 2007 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Kemudian rumusan masalahnya, apakah pengaruh obesitas terhadap fungsi paru pada orang dewasa? Kemudian tujuan masalahnya adalah menganalisis pengaruh obesitas terhadap fungsi paru pada orang dewasa. Kemudian untuk manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan edukasi risiko komplikasi obesitas terhadap fungsi paru. Kemudian secara akademis diharapkan dapat menjelaskan pengaruh obesitas terhadap fungsi paru pada orang dewasa sehingga dapat menjadi referensi maupun rujukan untuk penelitian lanjutan. Kemudian kajian pustakanya dimulai dari faktor risikonya, itu pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat, kemudian aktivitas menurun, kemudian pola kebiasaan yang buruk dapat menyebabkan obesitas sehingga terjadi penumpukan lemak di beberapa jaringan visceral sehingga dapat salah satunya gangguan proses kontraksi dari otot interkostalis eksternal dan diafragma yang merupakan otot utama dari pernapasan sehingga dari compliance parunya akan menurun, kemudian volume residunya akan menurun, hasil FEV1 dan FEC-nya akan menurun sehingga terjadi penurunan fungsi paru. Kemudian untuk metode penelitiannya adalah scoping review, yaitu studi literatur yang komprehensif, sistematik, dan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tulisan ilmiah. Kemudian untuk subjeknya itu adalah populasi, jurnal internasional yang berkaitan dengan pengaruh antara obesitas terhadap fungsi paru pada orang dewasa. Sampelnya adalah artikel penelitian dari jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dengan pengaruh antara obesitas terhadap fungsi paru pada orang dewasa yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk kriteria inklusinya yang pertama adalah sudah dipublikasi pada jurnal internasional yang berkaitan dengan judul, dengan database yang digunakan di sini saya menggunakan PubMed dan Springerlink dengan kata kunci yang terdapat pada tabel di sini. Kemudian diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun, saya dari tahun 2010 sampai 2020. Kemudian tipe artikelnya yaitu di sini menggunakan observasional, lalu dipublikasi pada jurnal internasional yang berkaitan dengan judul. Kemudian artikel dapat diakses secara penuh. Kemudian untuk kriteria eksklusinya yang pertama ketidaksesuaian antara artikel dan PCOS, kemudian artikel tidak lengkap yang tidak dapat diakses, kemudian duplikasi artikel. Kemudian berdasarkan PCOS, P-nya itu orang dewasa obesitas, kemudian faktor prognostik orang dewasa obesitas yang dilakukan penilaian fungsi paru menggunakan spirometri, studinya core dan cross-sectional, comparisonnya orang dewasa tidak obesitas dilakukan penilaian fungsi paru menggunakan spirometri, outcome-nya adanya penurunan fungsi paru pada responden akibat obesitas. Kemudian diagram prismanya dilakukan identifikasi berdasarkan kata kunci Spingerlink 897, Papen 231, hasil diakumulasikan menjadi 1128. Kemudian dilakukan kriteria inklusi, tahun, bahasa, dan tipe artikel. Spingerlink 402, kemudian Papen itu 72, diakumulasikan dari menjadi 474. Berdasarkan kriteria eksklusi yang tidak sesuai dengan PCOS itu ada 464, duplikasi itu sebanyak 6, kemudian artikel yang eligible itu hanya 4 artikel. Kemudian pembahasan dan hasil penelitian sebanyak 16.186 dibagi menjadi 3 kelompok, obesitas umum, sentral, dan yang keduanya dinilai BMI, WC, HC, WHR, WHTR, dan lemak tubuh. Kemudian fungsi paru dilakukan penilaian spirometri dengan cara berdiri 3 kali manuver diambil hasil terbaik. Kemudian hasilnya adalah obesitas sentral dan indeksnya terkait dengan fungsi paru dan risiko gangguan pernapasan restriktif yang terlihat lebih tinggi pada orang lebih tua di Cina, sedangkan obesitas umum dan BMI tidak berhubungan. Kemudian sebanyak 293 pasien dibagi menjadi 5 kelompok, normal, overweight, obesitas kelas 1, 2, dan 3. Terdapat perbedaan signifikan dari obesitas dan non-obesitas pada nilai FEC, FEC persen, FEV1, FEV1 persen, FEV 25 sampai 75%. Kemudian pada jurnal yang ketiga adalah 294 pasien. Di sini terdapat perbedaan signifikan pada pasien obesitas dan non-obesitas pada nilai
PEF lebih rendah pada pasien obesitas dibanding non-obesitas. Pembahasannya adalah penurunan compliance paru akibat bertambahnya berat dinding dada dan semakin tingginya posisi diafragma dalam rongga toraks sehingga mengakibatkan penurunan fungsi paru yang selanjutnya berhubung pada peningkatan kerja dari proses bernapas. Kemudian akumulasi lemak di dinding dada dapat menghambat ekspansi tulang rusuk. Lalu di sini terakhir jurnal itu 80 wanita premenopausal dibagi menjadi 3 kelompok, normal, overweight, dan obesitas. Terdapat peningkatan nilai risiko penurunan fungsi paru yang dinilai dari IRV pada TAT, SAT, dan PAT. Dari simpulannya adalah berdasarkan hasil analisis 4 artikel yang eligible, terdapat perbedaan dari metode pengukuran penilaian fungsi paru, namun hasilnya itu sejalan, yaitu ada yang penurunan fungsi paru, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara obesitas terhadap fungsi paru pada orang dewasa. Saran penelitian ini adalah menggunakan nilai spirometri yang lebih luas, karena penelitian ini hanya menilai dari FEV1 per FVC, sehingga hanya mengetahui gangguan restriktif saja. Lalu, selanjutnya akan diharapkan dapat dilakukan penelitian review meta-analisis sehingga lebih baik lagi mengenai pengaruh obesitas terhadap fungsi paru pada orang dewasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.